Hai YouTube, sekarang kita dari video yang kedua, dan di video yang kedua ini gue bakal bahas tentang barang-barang dan hal-hal apa aja yang perlu kalian bawa selama solo traveling. Bedanya barang-barang dan hal-hal ini apa? Barang-barang yang kayak gini yang kalian lihat. Kalau hal-hal itu lebih kayak aplikasi, uang cash, internet, dan mungkin yang lainnya. Dan itu bakal gue bahas di akhir video. Sekarang gue bakal fokus dulu ke barang-barang. Nah, buat barang-barang sendiri, itu gue kategoriin jadi dua barang-barang. Yang pertama ini barang-barang yang gue bawa kemanapun gue pergi. Pokoknya dimanapun gue ada, ya gue harus bawa barang-barang ini. Dan yang kedua itu barang-barang umum yang harusnya selalu kalian bawa dan bisa ditinggal di hotel gitu. Barang-barang yang kayak baju, celana, alat mandi, dan lain-lain. Nah, buat kategori yang pertama, yang gue bawa kemanapun, itu gue bawa pakai tas ransel ini. Dan buat yang kategori kedua, gue pakai tas cabin atau koper cabin. Jadi ini yang biasa kalian bawa dan simpan di atas cabin pesawat gitu. Dan maksimalnya ini 7 kilo. Nah, buat informasi aja, jadi biasanya itu kalian kalau naik pesawat itu boleh bawa satu tas cabin kayak gini dan satu tas jinjing atau tas kecil atau tas yang pokoknya muat di bawah tempat duduk kalian. Tapi gue bawa ini pun ini masih aman gitu karena ini masih tas kecil dan isinya itu benar-benar apa ya, barang-barang pribadi gitu, kayak gini-gini gitu. Dan ini diperbolehkan. Gue udah naik 10 flight kemarin selama solo traveling 2,5 minggu dan semuanya nggak ada yang mempermasalahkan gitu, jadi harusnya aman-aman aja. Dan banyak juga kok orang lain yang bawa ini, jadi harusnya aman. Nah, kita mulai dari yang pertama. Gue bakal bahas tentang tasnya dan baru nanti ke isinya. Tas yang gue pakai ini bukan tas yang spesial gimana banget. Sebenarnya ini tas-tas biasa doang. Jadi ada kayak tempat laptopnya, terus kayak ada jaring-jaringnya gini. Terus di sini juga masih ada jaring-jaring. Jadi dia kayak sekat-sekat gitu. Nah, ini tuh tengahnya ada pembatas. Gunanya apa? Jadi karena ada jaring-jaring ini, gue bisa nge-kategoriin barang-barang yang gue bawa. Contoh, di sini gue pakai charger buat HP gue yang pertama. Di sini gue pakai charger yang HP gue yang kedua. Terus di sini buat barang-barang yang sering gue keluarin kayak parfum, paspor, dan lain-lain lah gitu. Nah, di depan sini ini juga masih ada kayak space lagi. Biasanya gue taruh buat obat atau mungkin receh kalau mau gitu. Nah, tujuannya biar gampang ambil ya. Kenapa? Karena lu bayangin aja misalkan gue butuh obat gitu. Kalau gue nggak taruh sini, gue taruh di dalam sini, terus kecampur sama barang-barang ini, terus setengah mati. Gue mesti ngeluarin semua barangnya, terus baru gue nemuin obatnya gitu, nyari obat, baru gue minum gitu. Jadi kalau kalian punya tas yang banyak sekatnya, banyak jaringnya, mending dipakai karena itu sangat berguna banget. Tapi kalau nggak ada ya nggak masalah, karena sebenarnya semua barang ini tuh muat-muat banget kok buat di tas, karena nggak banyak-banyak banget. Lanjut, gue bakal bahas dari yang paling penting dulu, paspor. Kalian masuk luar negara orang itu harus pakai paspor. Ini wajib banget, kalau nggak kalian nggak bisa masuk ke negara gitu. Terus paspor ini harus ada di manapun kalian berada. Jadi benar-benar taruh di tas, kalian keliling-keliling kemanapun harus pakai bawa paspor. Kenapa? Karena gue beli SIM card aja itu harus pakai paspor. Gue mau check in harus pakai paspor. Intinya paspor ini tuh identitas kalian selama di luar negeri sebagai orang asing gitu. Jadi penting banget. Dan sedikit tips, ini nggak akan gue buka, tapi ini kayak fotokopian dari paspor gue dan KTP gue, supaya kalau nanti paspor gue kenapa-napa, mungkin hilang atau apa, gue masih punya backup dan mungkin bisa diurus. Gue sendiri nggak tahu cara ngurusnya gimana, tapi seenggaknya coba fotokopi aja atau di foto minimal gitu. Nah, yang kedua, yang paling penting, kalian harus bawa handphone. Kebetulan gue punya 2 handphone, jadi gue bawa dua-duanya. Handphone ini tuh udah kayak hidup kalian selama kalian di luar negeri, selama kalian traveling. Kenapa? Kalian beli tiket pulang dan pergi itu lewat handphone. Bisa ngeliatin tiketnya, terus buat peta kalian dari satu tempat lain, itu kan kalian nggak mungkin tahu juga gitu jalannya. Yang mungkin tahu, tapi nggak semuanya kalian tahu gitu. Jadi bisa lihat Google Maps di sini. Kalian ngobrol nggak ngerti pakai Google Translate. Pokoknya handphone ini sangat-sangat penting gitu. Apalagi kalau kalian lagi urgent, mau telepon keluarga, mau telepon siapapun itu, atau polisi atau kenapa, semua pakai handphone. Jadi pastiin kalian bawa handphone. Kalau misalkan kalian punya handphone lebih dari satu,
walaupun udah jelek atau gimana, mending dibawa. Dan kalau bisa semuanya itu keisi sama SIM card yang aktif dan punya internet. Buat internet nanti gue bahas di akhir. Kenapa? Karena kalau misalkan MX361 hilang, terus yang satunya ada tapi nggak punya SIM card dan internet, ya percuma juga gitu. Ya nggak terlalu percuma, lu bisa nyari loket dan beli SIM card, tapi rada ribet kan. Jadi ya mending dipersiapin dari awal. Itu handphone, terus masker, terserah mau bawa atau enggak. Gue bawa sebenarnya, tapi nggak banyak-banyak banget, kayak cuma 5 biji itu, dan lu bisa beli di luar negeri dengan harga yang nggak terlalu beda jauh lah sama di sini. Terus ini ada Popix, ini bakal gue bahas belakangan karena ini tripod. Jadi tripod ini lagi dipakai buat ngerekam video ini, tapi gue bakal bahas belakangan karena ini sangat memuaskan banget. Jadi gue punya banyak banget foto dan video dan semuanya pakai tripod gitu. Jadi ini nanti ya. Nah terus di sini ada alat-alat elektronik. Alat-alat elektronik ini sebenarnya buat menunjang kehidupan kita gitu. Ya kehidupan si HP itu kehidupan kita gitu. Jadi gue bawa casan udah pasti di sini karena gue bawa 2 HP. Gue ada yang Samsung, gue bawa juga yang Xiaomi. Dan kalian harus bawa universal adapter. Gunanya apa? Jadi kalau kalian lihat colokan Xiaomi ini kan colokan Indo kan. Jadi kalian kalau misalkan ini dinding terus ada stop kontak, ya tinggal dipencet, tinggal colok aja gitu. Tapi kalau kalian ke Singapura, kalian nggak bisa langsung colok gitu aja, karena si lubangnya itu sama jaraknya juga beda gitu. Jadi universal adapter ini ya bikin colokan kalian bisa dicolok sini dulu ke universal adapter, baru ke yang Singapura. Contoh kayak gini. Ini gue beli di S Hardware, di dekat sini di mall gitu. Harganya 200 atau 100 ribuan. Jadi kalian bisa ya colok kayak gini casannya, terus bisa munculin colokan yang Singapura dari sebelah kiri sini. Ini kayak dipencet gitu, terus keluarin. Nah kayak gini. Jadi kalau ini dinding dan stop kontak di Singapura, ya udah tinggal dicolok aja gitu. Dan ini casannya atau apapun yang kalian colokin ke sini baru bisa bekerja. Ini penting banget karena nggak semua negara punya colokan yang sama kayak Indo. Kalau Thailand sama Malaysia, kalau gua nggak salah masih bisa dicolok tanpa universal adapter. Tapi kalau kalian kayak kalau sini ada tulisannya ya, UK, Europe, USA, Singapura atau yang lainnya gitu, gua belum pernah. Kalian nggak bisa langsung colok, jadi harus pakai ini. Jadi ini kayak udah satu set gitu. Kalau traveling bawa casan harus bawa universal adapter. Terus gue bawa power bank. Power bank ini juga penting banget. Ini Redmi. Ini 20.000 mAh dan di bawah 100 watt seingat gue. Ini juga penting buat kalian tahu. Kalau kalian mau bawa power bank di penerbangan, di pesawat, itu nggak boleh lebih dari 20.000 mAh atau lebih dari 100 watt. Kalau gue nggak salah. Tapi beda maskapai gue juga nggak tahu beda aturannya atau enggak. Yang pasti amannya jangan lebih dari 20.000 mAh atau 100 watt. Kalau kayak gini, kayak gua gini, setahu gua yang dihitung itu ya nggak ini 20.000 jadi 40.000 gitu. Kalau 40.000 ya berarti 2 power bank ini dicas ke 1 gitu. Nggak mungkin kan? Jadi kayak kapasitasnya doang gitu. Makanya selama 10 penerbangan itu gua nggak dipermasalahkan. Cuma paling disuruh apa ya? Kayak buka ransel gua terus dicek ininya doang gitu. Dilihat angkanya dan oke, boleh lewat. Dan kebetulan gue di semua penerbangan dicek karena power bank ini. Semua orang, semua penerbangan ngecek power bank ini. Cuma waktu itu ada satu, gue lupa maskapai apa, dari Malaysia ke Singapura, dia kayak nggak ngerti gitu dan ngeribetin gitu. Dia bilang karena ini 20.000 jadi 40.000 gitu dan lebih gitu. Cuma ya udahlah. Power bank ini tuh berguna banget. Kenapa? Karena balik lagi, hidup kita ada di sini, di handphone ini. Kalau ini mati, itu bahaya banget. Nah dulu jadi gue pernah jalan-jalan keliling-keliling Singapura, baru jalan-jalan dari pagi sampai jam setengah 2, jam setengah 3 gitu. Karena gue foto-foto dan video banyak, dan pakai HP juga terus-terusan, itu baterai gue tuh udah 3%, 4% gitu. Jadi gue harus balik ke hotel, gue harus lari-lari, nyari rute bus di Google Maps. Dan ya dengan baterai yang sekarat itu,
Terus akhirnya gue nyampe hotel sekitar setengah jam dari Garden by the Bay ke hotel. Dan di hotel gue harus ngecas 1 jam. Terus gue baru balik lagi ke Garden by the Bay atau ke tempat lain gitu. Coba bayangin kalau misalkan gue bawa power bank ini dari awal, gue nggak perlu kehabisan kayak 2 jam 3 jam buat ngelakuin hal itu. Jadi power bank ini penting banget. Dan gue bawa 2. Jadi satu power bank ini tuh bisa ngecas HP gue 200% atau 2 kali penuh gitu. Jadi ini aja udah 300% kan. Nah ini jadi 500% gitu. Jadi gue sangat-sangat jaga-jaga banget karena gue punya pengalaman itu dan gue gak mau keulang lagi gitu. Ini ada colokannya, ini colokan buat power bank. Jadi ini kayak satu set nih, colokan power bank sama HP. Dan gue bisa juga pakai yang casan Xiaomi ini USB-nya pakai power bank dan buat HP gue yang satu lagi gitu. Jadi selalu bawa USB tambahan juga kalau kalian punya power banknya multiple. Terus gue ada ini sebenarnya kayak kipas angin portable gitu dan ini bisa dicas. Ini opsional banget, tapi gue pun nggak bawa dan nggak pakai ini sih. Tapi kalau kalian mau, ini lumayan banget. Ini kenceng juga dan ini gue beli di tempat yang sama gue beli universal adapter di S Hardware. Ini 100 ribuan kalau gue nggak salah. Gue sempat kepanasan beberapa kali di luar negeri, tapi mungkin kehalang serunya jadi nggak terlalu panas gitu sih. Tapi kalau kalian mau bawa ini lumayan. Terus lanjut ke timbangan ini. Ini sebenarnya bener-bener timbangan buat nimbang doang dan harganya tuh di bawah 50 ribu kalau nggak salah. Jadi ini tinggal pencet aja on off. Terus ini ada kaitannya gitu. Lu bisa kaitin ke tas lu. Terus nanti lo bisa lihat gitu di sini. Ini kayak setengah kilo gitu. Timbangan ini buat apa? Timbangan ini sebenarnya bukan buat ransel ini, tapi timbangan ini tuh buat tas cabin ini. Karena ini punya maksimal 7 kilo. Nah, jadi setiap packing gue selalu nimbang dan usahain dia tuh di bawah 7 kilo gitu. Kalau bisa rada jauh dikit kayak 6,5 kilo atau 6,8 gitu. Jangan sampai kayak 6,9 atau 7. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, asal udah kalian timbang supaya jangan ngelebihin 7 kilo. Karena kalau misalkan kalian ngelebihin 7 kilo, itu kalian harus bayar bagasi lebih. Bukan bagasi sih, jadi kayak gue tuh waktu pertama kali terbang ke Singapura, gue pakai Jetstar dan mereka tuh punya paket gitu. Kalau misalkan bawaan lu di cabin lebih dari 7 kilo, lu mau nambah jadi kayak 10 kilo, 12 kilo, itu bisa bayar dan bertambah gitu, kapasitasnya jadi 10 kilo lebih. Nah, itu harganya tuh 400 ribuan. Cuma buat nambah bawaan beberapa kilo gitu. Atau beberapa gram. Pokoknya di atas 7 gram tuh udah mahal banget. Dan itu gue belinya online. Kalau kalian beli offline, itu lebih mahal lagi. Jadi, kalau kalian nggak punya timbangan ini, terus kalian packing, terus traveling, nggak taunya lebih nih dari 7 kilo pas ditimbang. Itu antara kalian ngakalin ngeluarin barang dan pindahin ke sini, atau tinggalin barangnya, atau buang, atau ya kalian harus bayar gitu. Bayangin aja gue harus bayar minimal 400, beda maskapai beda ketentuannya. Tapi kalau misalkan bayangin aja 450 atau 400 ribu gitu, terus gue punya 10 flights gitu, gue harus bayar 4 juta coba buat bawa barang kayak lebih sekilo atau 2 kilo, nggak sengaja ataupun sengaja gitu. Tapi kalau gue punya timbangan ini, gue udah bisa ngakalin dulu pas gue packing gitu. Jadi ini nggak terlalu mahal dan sangat-sangat berarti kalau kalian mau beli. Menurut gue harus beli itu. Ini benar-benar hemat banget. Itu buat elektronik, ini buat tongsis, jadi dia kayak bisa ngejepit gitu. Ini gue beli lebih karena si tripod ini tuh udah ada capitan gininya sama tripodnya, tapi gue takut si capitannya hilang, jadi gue beli ini juga. Balik lagi gue punya banyak hal yang buat jaga-jaga gitu, sebenarnya nggak perlu opsional. Nah sekarang kita ke barang-barang yang dipakai. Pertama ada payung. Ya payung kalau bisa belinya yang kecil aja supaya ini bisa muat di ransel gitu. Dan ini pun kegunaannya lumayan unik. Nanti gue bakal bahas sama tripod ya. Tapi bagus banget. Jadi kalau misalkan kalian panasan atau ada hujan gitu, ya tinggal pakai payung gitu, nggak masalah. Terus ada topi juga fungsinya nggak beda jauh sama payung, biar muka kalian nggak langsung kena sinar matahari atau ya buat foto-foto segala macem. Terus ada dompet buat nyimpen duit dan dokumen. Dan di sini gue juga bawa jas hujan ponco.
Jadi jas hujan ponco ini kalau misalkan gue naik Grab motor, sebenarnya nggak semua negara punya Grab motor atau bahkan punya Grab gitu. Kayak di Singapura itu nggak ada Grab motor, tapi di Thailand ya kalau gue salah itu ada Grab motor. Nah kalau kehujanan, gue bakal pakai ini karena gue nggak mungkin pakai payung gitu. Tapi gue bawa jas hujan ponco ini 3 biji dan tiga-tiganya nggak ada yang gue pakai. Tapi minimal kalian beli satu buat jaga-jaga. Terus gue juga pakai atomizer. Ini alat kecil buat nyimpan parfum kalian. Jadi gue punya 2 parfum, gue isi sampai penuh. Yang ini juga parfum yang lain gue isi sampai penuh. Dan ini berguna banget kalau misalkan kalian kayak gue jalan seharian kemana-mana gitu. Pas kan keringetan bau atau gimana, ya seenggaknya lo pakai ini tuh bisa lebih pede dikit lah gitu. Atau kayak lagi pagi-pagi mau nyari breakfast, males mandi ya kan, kalian bisa pakai parfum dengan gampang gitu dan bisa dibawa kemana-mana gitu, bisa muat di ransel kalian. Terus gue juga bawa kacamata serep, jadi gue tuh minus satu setengahan karena gue takut kacamata gue hilang. Apalagi kalian yang minusnya mungkin lebih dari gue, yang kalau misalkan nggak pakai kacamata terus nggak kelihatan apa-apa, dan di negara asing itu kayaknya bahaya banget ya. Jadi kalau kalian punya kacamata serep, bawa aja karena bisa menjaga keselamatan kalian juga di sana gitu. Terus gue bawa anduk, ada 2, balik lagi buat safety, gue bawa 2 takut hilang. Anduk ini kalau gue keringetan tinggal gue pakai, dan ini gue bawa juga si sabun muka karena gue jalan-jalan banyak banget kemana-mana, kena debu segala macem. Kalau gue udah gak nyaman, gue nggak mungkin balik ke hotel atau tiba-tiba beli sabun muka, cuci muka pakai anduk gitu atau pakai tisu di toilet gitu, nggak mungkin. Jadi ya gue beli ini buat jaga-jaga dan sangat membantu supaya nggak lengket dan benar-benar bikin mood lebih enak lagi lah. Terus ada sunblock, kalau kalian nggak mau terlalu gosong, gue beli 2 juga, balik lagi buat jaga-jaga lagi. Yang ini sebenarnya buat badan, yang ini buat muka, dan ini direkomendasiin sama dokter muka gue, jadi gue beli 2. Ada hand sanitizer juga kalau kalian mau cuci tangan atau kalian habis dari gunung, hiking dan lain-lain, megang kiri kanan. Kalau ada tempat cuci tangan, kalau nggak ada ya tinggal pakai hand sanitizer. Dan di sini ada obat-obat pribadi yang menurut gua minimal kalian bawa ini aman. Jadi ada Biogesic. Biogesic ini ya kalau kalian pusing atau tiba-tiba kena demam segala macam, tolak angin nggak usah gua bahas, bawa aja, enak. Dan Antimo ini kalau misalkan kalian mabok sama udara atau perjalanan air atau perjalanan laut gitu. Perjalanan darat, perjalanan laut, dan perjalanan udara ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa jalan lama-lama, apalagi kayak gue ikut tour gitu kan, naik mobil tuh 4 jam 6 jam gitu, walaupun pindah-pindah, tapi kalau kalian nggak kuat bisa minum Antimo, terus nanti kalian bakal tidur. Sama juga kalau kalian lagi di flight atau naik perahu atau apa, Antimo bisa ngebantu. Hansaplast, gue sempat luka, ya semoga kalian nggak luka. Seenggaknya kalian kalau misalkan bawa Hansaplast ya bisa ada yang ngebantu kalau nggak sengaja ada luka gitu. Dan gue bawa juga Voltaren atau counterpan, cuma counterpannya lagi habis jadi gue nggak bisa kasih lihat. Intinya ini kalau kalian pegel, kebanyakan jalan atau nggak enak badan, ya bisa pakai Voltaren atau counterpan. Dan terakhir di sini ada No Bad Hair. Ini hair powder. Ini opsional ya. Buat ini opsional karena ini keperluan gue. Jadi gue kalau misalkan jalan-jalan sukanya pakai hair powder biar rambutnya kayak keras gitu. Dan ini gampang banget. Ini tinggal gue buka, terus tinggal gue pencet gitu, nanti keluar powdernya gitu. Ini ringan banget, cuma kayak 15 gram, 12 gram gitu. Dan ini bikin gua makin pede bawa apapun yang menurut kalian perlu dan yang penting gitu. Paling itu yang gua bawa buat barang-barang personal gua, pribadi gua. Dan gua selalu bawa ini kemana-mana dan semuanya udah cukup. Buat barang-barang yang di tas cabin, gua bakal bikin di bagian yang selanjutnya. Sebenarnya nggak terlalu aneh-aneh, tapi ya mungkin sekedar tips aja sih nanti apa yang perlu kalian bawa. Karena ada beberapa hal yang menurut gue wajib, kayak jaket, kalau bisa outdoor,
soalnya itu bisa dipakai berkali-kali dan beratnya itu lumayan apa ya, lumayan oke gitu. Nanti adalah gue bakal jelasin lebih lagi di video selanjutnya. Terus nanti selanjutnya juga gue bakal bahas tentang yang tadi, internet, uang cash, dan lain-lain, aplikasi. Baru nanti gue bakal bahas tentang cara bikin itinerary-nya dan itinerary gue sendiri. Baru mungkin nanti tips and tricks. Banyak ya PR-nya, tapi ya kita cobalah. Masih gitu dulu dari gue. Thank you. See you. Terus ini buat nunjukin ke kalian kayak 0 kilo gitu. Berat dari tas gua ini kayak 3,5 kilo. Cuma kalau kalian bawa botol minum dan lain-lain mungkin bisa lebih. Botol minum gua nggak bawa, tapi gua beli yang di supermarket 600 ml. Terus kalau gue mau isi, tapi bisa gue buang gitu. Kalau gue bawa botol minum, tuh gue mesti nyuci lagi dan lain-lain, jadi gue gak bawa. Karena botol air minum itu nggak terlalu mahal sih bagi gue, asal belinya di tempat yang tepat. Ini yang gue pakai terus pergi.